Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli cetak gol harian. Hari ini ada berita terbaru nih dari Asnawi Mangkualam mencetak gol keduanya di Ansan Greeners. Sementara itu timnas Inggris wanita berhasil juara Piala Euro setelah kalahkan Jerman. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Berita pertama ada dari Liverpool yang baru menjuarai trofi Community Shield dikalahkan Strasbourg di Anfield. Sementara itu timnas Inggris wanita berhasil juarai Piala Euro. Liverpool yang baru menjuarai trofi Community Shield menjalani laga pramusim melawan Strasbourg. Bertanding di Anfield, skuad The Reds dikalahkan dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol Strasbourg saat itu dicetak oleh Habib Diallo dan Adrien Thomason. Sementara Liverpool yang mendominasi 62% penguasaan bola gagal mencetak satupun gol balasan. Di laga ini pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp memang memainkan para pemain pelapis. Hal ini dilakukan Klopp untuk mengistirahatkan Mohamed Salah dan kawan-kawan. Barcelona harus menjual beberapa pemain agar pengeluaran gajinya nggak terus membengkak. Kabarnya Blaugrana akan mendepak 3 pemain sekaligus. 3 pemain ini adalah Frenkie de Jong, Memphis Depay, dan Miralem Pjanic. Dengan melepas ketiganya, Barcelona akan meringankan beban finansial yang cukup besar. Sementara itu, Barcelona harus mengatur batasan gaji yang sudah ditentukan. Hasilnya mereka harus melepas pemain agar bisa mendaftarkan pemain baru. Timnas Inggris wanita menjalani laga final Piala Euro melawan Jerman. Bertanding di Stadion Wembley, skuad The Three Lions putri berhasil menang dengan skor 2-1. Timnas Inggris wanita mencetak 2 gol lewat Elaton di menit 62 dan Chloe Kelly di menit 110. Sementara itu, timnas Jerman membalas 1 gol lewat Lina Magul pada menit ke-79. Kemenangan ini membuat Inggris kembali meraih trofi di kompetisi besar. Sebab mereka sudah nggak pernah menang sejak Piala Dunia tahun 1966 silam. Laga final Piala Euro wanita antara Inggris dan Jerman mencatatkan rekor baru, yakni jumlah penonton terbanyak di kompetisi Piala Euro baik putra maupun wanita. Laga yang digelar di Stadion Wembley ini ditonton oleh 87.192 supporter. Jumlah ini jauh mengungguli penonton final Piala Euro 2020 yang dihadiri 67.173 penonton. Fenomena ini membuktikan kalau sepak bola wanita mulai banyak diminati. Sebelumnya Barcelona wanita juga memecah rekor dengan jumlah penonton mencapai 91.648 orang. Chelsea siap tawar Frenkie de Jong untuk mengantisipasi kepergian N'Golo Kante. Sedangkan timnas Brasil wanita berhasil juarai Copa America Femenina. Chelsea kabarnya tengah tertarik untuk memboyong gelandang Barcelona yakni Frenkie de Jong. Sport mengklaim kalau Chelsea sudah berbicara dengan Barcelona terkait transfer de Jong. Kabarnya The Blues bakal mengajukan tawaran resmi untuk merekrut mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut. Chelsea sendiri berminat menggait de Jong untuk mengantisipasi kepergian N'Golo Kante. Sebab kontrak Kante di Stamford Bridge tersisa 1 tahun lagi. Seandainya berhasil memboyong de Jong, maka Chelsea akan menikung Manchester United yang lebih dulu berminat. Timnas Brasil memainkan laga final Copa America Femenina melawan Kolombia. Bertanding di Estadio Alfonso Lopez, skuad Selakao Putri berhasil unggul tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh debinya pada menit ke-39. Saat itu pemain bernama lengkap Deborah Cristiane de Oliveira ini mencetak golnya lewat penalti. Kemenangan ini melanjutkan dominasi Brasil di Copa America Femenina. Sebab mereka sudah menjuarai 8 trofi sejak kompetisi dimulai pada tahun 1991. Bernardo Silva berpeluang hengkang dari Manchester City dan kini menunggu tawaran dari Barcelona. Di klub Inggris lainnya ada Manchester United yang ditahan imbang Rayo Vallecano. Masa depan Bernardo Silva di Manchester City masih belum jelas. Kabarnya bintang timnas Portugal ini masuk ke dalam rencana pembelian Barcelona. Akan tetapi sampai saat ini Barcelona belum mengajukan tawaran untuk Bernardo. Walaupun masih terikat kontrak sampai tahun 2025, rumor kepindahan Bernardo masih terus beredar. Kabarnya Bernardo sudah setuju merapat ke Camp Nou dan sedang menunggu tawaran dari Barcelona. Di sisi lain, agen Bernardo juga menawarkannya ke klub-klub lain. Manchester United menjalani laga pramusim melawan klub La Liga yakni Rayo Vallecano. Di hadapan publik Old Trafford, skuad Setan Merah justru ditahan imbang dengan skor 1-1.
Manchester United mencetak 1 golnya lewat Amad Diallo pada menit 48. Sementara Rayo Vallecano mencetak gol penyamal lewat Alvaro Garcia pada menit ke-57. Pada laga ini Erik ten Hag memainkan Cristiano Ronaldo sebagai starter. Akan tetapi dia ditarik pada menit 46 dan digantikan Amad Diallo yang langsung mencetak gol 2 menit berikutnya. Inter Milan mendapat sorotan di bursa transfer musim panas ini. Sebab skuad Nerazzurri berusaha memperkuat tim dengan merekrut banyak pemain. Akan tetapi kabarnya Inter Milan juga berusaha untuk memangkas beberapa gaji pemain. Hasilnya Nerazzurri berencana melepas Alexis Sanchez yang jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Selain itu striker asal Chili tersebut juga nggak masuk ke dalam rencana skuad. Kabarnya Inter Milan akan melepas Sanchez Olympique Marseille. Next ada PSG yang berhasil juarai trofi des Champions setelah pesta gol ke gawang Nantes. Pindah ke California nih guys, ada Real Madrid yang kalahkan Juventus dengan 2 gol tanpa balas. PSG menggelar laga final trofi des Champions melawan Nantes. Sebagai informasi, trofi ini mempertemukan juara Ligue 1 dan juara Coupe de France. Bertanding di Stadion Bloomfield Israel, skuad Les Parisiens pesta gol dengan skor 4-0. 4 gol tersebut dicetak oleh Lionel Messi, Sergio Ramos, dan brace dari Neymar. Kemenangan ini merupakan kemenangan trofi des Champions yang ke-11 bagi PSG. Mereka mengungguli Olympique Lyon yang meraih 8 trofi. Chelsea melakukan pergerakan cukup lambat di bursa transfer kali ini, sebab mereka gagal mendatangkan sejumlah pemain yang masuk ke dalam daftar pembelian. Selain itu Chelsea juga berusaha untuk melepas beberapa pemain yang gak masuk ke dalam rencana. Sementara itu Kepa Arrizabalaga juga mengklaim kalau dia bersedia potong gaji untuk pindah ke Napoli. Kini Chelsea akan meminjamkan kiper cadangannya tersebut ke Napoli. Sebab posisi Kepa di kiper utama Chelsea sudah digantikan oleh Edouard Mendy. Real Madrid melanjutkan laga pramusim dengan bertanding melawan Juventus. Bertarung di Stadion Rose Bowl, California, El Real berhasil menang dengan skor 2-0. Real Madrid membuka keunggulan pada menit ke-19 lewat penalti Karim Benzema. Sementara gol kedua dicetak oleh Marco Asensio pada menit 69. Kemenangan ini jadi bekal bagus bagi Real Madrid untuk menghadapi laga selanjutnya. Sebab di tanggal 11 Agustus nanti mereka akan memainkan UEFA Super Cup melawan Eintracht Frankfurt. Arthur Melo nggak diikutkan oleh Juventus dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Sebab kabarnya pemain asal Brasil ini akan segera hengkang dari Turin. Akan tetapi sampai saat ini Arthur belum berhasil menemukan klub baru. Gianluca Di Marzio mengklaim kalau Arthur akan dipinjamkan ke Valencia. Kabarnya kesepakatan kedua klub akan selesai pada awal pekan depan. Valencia akan meminjam Arthur selama 1 musim dan membagi beban gajinya bersama Juventus. Barcelona sukses kalahkan New York Red Bulls lewat aksi Ousmane Dembele dan Memphis Depay. Jauh ke Inggris guys, ada Arsenal yang belum selesai belanja pemain. Serupa dengan Real Madrid, Barcelona juga meraih hasil positif pada laga pramusim melawan New York Red Bulls. Bertanding di Red Bull Arena, skuad Blaugrana mampu unggul dengan skor 2-0. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-40 melalui gol Ousmane Dembele. Sedangkan gol kedua dicetak oleh Memphis Depay pada menit ke-87. Di laga ini, Xavi Hernandez kembali memainkan Robert Lewandowski sebagai starter. Sayangnya Lewandowski masih belum bisa mencetak gol untuk Barcelona. Arsenal sudah mendatangkan banyak pemain baru di musim panas ini. Mulai dari Fabio Vieira, Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, Matt Turner, dan Marquinhos. Akan tetapi kedatangan 5 pemain itu nggak membuat sang pelatih Mikel Arteta merasa puas. Arteta mengklaim kalau dirinya bakal merekrut pemain lain sebelum jendela transfer ditutup. Kabarnya Arteta akan merekrut pemain baru di sektor lini tengah. Sampai saat ini sudah ada sejumlah pemain yang dikaitkan mulai dari Yori Tielemans, Arthur Melo, sampai Lucas Paqueta. AC Milan melanjutkan laga pramusim dengan bertanding melawan Marseille. Di hadapan Stadion Orange Velodrome, skuad Rossoneri berhasil menang dengan skor 2-0. Saat itu AC Milan tampil produktif dengan mencatatkan 9 shoot on goal. Sementara itu mereka mencetak 2 golnya melalui Junior Mesias dan Oliver Giroud. Pada laga ini Stefano Pioli kembali memainkan Simon Kjaer. Momen ini begitu ditunggu mengingat sang bek tengah sudah absen selama 7 bulan karena cedera lutut. Juventus berencana datangkan Filip Kostic yang merupakan duet Dusan Vlahovic di timnas Serbia. Sementara itu Roberto Firmino tegaskan ingin bertahan di Liverpool. Kabarnya mereka sudah menghubungi agen Kostic yakni Alessandro Luci.
Akan tetapi Juventus harus gerak cepat karena West Ham juga bernegosiasi untuk merekrutnya. Sementara itu kehadiran Kostic di Juventus akan berguna bagi sang bomber anyar yakni Dusan Vlahovic, sebab mereka merupakan rekan setim di timnas Serbia. Roberto Firmino sudah memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool. Akan tetapi Firmino kemungkinan bakal jarang dimainkan karena kedatangan Darwin Núñez. Firmino menegaskan kalau dirinya nggak akan pindah dari skuad The Reds. Bahkan dia mengklaim akan menghabiskan musim baru dan memperpanjang karirnya di Liverpool. Akan tetapi Liverpool kemungkinan tergoda untuk menjual Firmino. Apalagi dari situs transfer market, Firmino masih mencatatkan nilai pasar cukup tinggi yakni 32 juta euro. Borussia Dortmund akan bertanding melawan Bayer Leverkusen di pekan pertama Bundesliga. Sayangnya mereka harus bermain tanpa pemain barunya yakni Niklas Süle. Sebab Niklas Süle akan absen untuk menyembuhkan cedera paha yang dialaminya. Cedera ini dialami Niklas Süle saat bertanding melawan 1860 Munich di ajang DFB Pokal. Saat itu Niklas Süle yang menjadi starter mengeluh sakit pada bagian pahanya. Hasilnya dia langsung digantikan oleh bek tengah anyar lainnya yakni Nico Schlotterbeck. Weston McKennie dilaporkan bakal absen membela Juventus selama 1 bulan. La Gazzetta dello Sport mengklaim kalau McKennie mengalami cedera di dislokasi bahu. Hal ini menjadi kabar buruk bagi sang pelatih yakni Massimiliano Allegri. Sebab Paul Pogba juga berpotensi istirahat panjang karena mengalami cedera lutut. Sebelumnya si nyonya tua dilaporkan ingin melepas McKennie. Seandainya ada klub yang bersedia menebusnya seharga 30 juta euro. Tottenham Hotspur dikabarkan siap melepas 2 pemain mereka yakni Joe Rodon dan Japet Tanganga. Kabarnya kedua pemain itu sudah mendekat ke klub baru. Rodon dilaporkan akan bergabung dengan klub asal Prancis yakni Rennes. Sedangkan Tanganga tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan AC Milan. Sementara itu skuad The Lily Whites merupakan salah satu klub paling aktif di bursa transfer musim panas ini. Sebab mereka sudah mendatangkan 6 pemain baru. Di musim panas ini Chelsea harus melepas banyak pemain bertahannya. Mulai dari Antonio Rudiger, Andreas Christensen sampai Jack Clarke-Salter. Hasilnya skuad The Blues berencana mendatangkan banyak bek baru. Kabarnya mereka sedang berupaya untuk menyelesaikan transfer Wesley Fofana dan Denzel Dumfries. Akan tetapi Chelsea disebut bakal kesulitan untuk mendatangkan Fofana. Sebab Leicester City baru akan melepasnya di harga 80-85 juta euro. Timnas Indonesia U16 kalahkan Filipina di babak grup Piala AFF U16. Sedangkan Timnas Indonesia Amputasi tergabung dalam grup C Piala Dunia Amputasi 2022. Timnas Indonesia U16 memulai aksinya di Piala AFF U16 melawan Filipina. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo Sleman, skuad Garuda Muda berhasil unggul dengan 2 gol tanpa balas. Baru 3 menit jalannya laga, Timnas Indonesia sudah unggul lewat gol bunuh diri Jarod Alexander. Sementara gol kedua dicetak oleh Arkan Kakak Putra pada menit ke-38. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia berada di peringkat 2 babak grup A. Mereka berada di bawah Vietnam yang sama-sama meraih 3 poin. Asnawi Mangkuala melanjutkan keran gol bersama klubnya Ansan Greeners. Terbaru Asnawi turut mencetak gol pada pertandingan K-League 2 melawan Jeonnam Dragons FC. Bertanding di Ansanwa Stadium, Ansan Greeners berhasil menang telak dengan 3 gol tanpa balas. Asnawi sendiri tampil gemilang dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-59. Gol Asnawi juga tercipta dengan cantik sebab dia sempat mengocek 2 pemain lawan. Sementara 2 gol Ansan lainnya dicetak lewat Bryce Thiago Henrique. Timnas Indonesia Amputasi akan berlaga di Piala Dunia Amputasi 2022. Kompetisi ini akan digelar pada bulan Oktober di Turki ini juga sudah merilis hasil drawing. Hasilnya Indonesia tergabung dalam grup C dan akan berhadapan dengan Inggris, Argentina, dan Amerika Serikat. Sebagai informasi, ini adalah Piala Dunia pertama bagi Timnas Indonesia Amputasi. Timnas Indonesia Amputasi memasang target besar yakni lolos ke babak 8 besar. Sementara itu kabarnya mereka akan bertolak ke Turki pada tanggal 27 September mendatang. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Edukasi Channel. Katanya Dodo bertahan akhirnya karena gak laku dijual. Ya nih guys, Cristiano Ronaldo udah nawarin kemana-mana tapi tetap gak laku-laku nih. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.